المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز أما بعد Akhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di malam yang berbarakah ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali kajian kita, mempelajari, membaca bersama wasiyah yang disampaikan oleh Al-Imamul Hafidz Abdul Walid Al-Baji rahimahullahu taala kepada putranya. Mengingat waktu kita sudah di akhir Dzulhijjah, sedangkan jika ikhwah teman-teman kita para santri sudah datang, maka kajian akan pindah ke awal, yaitu kajian fikih dan kajian tentang adab thalabul ilm. Maka yang tersisa dari kitab kita baca agak cepat dengan sedikit ta'liq, mudah-mudahan bisa selesai seiring dengan berakhirnya bulan ini. Fawidin azani Allah wa iyyakum. Beliau rahimahullahu ta'ala melanjutkan, wa in ankara minhu fil mala'i amra yuriduhu aw dhahara ilaihi khata'un fima yaqsiduhu fala yuzhir inkarahu alaihi wala yajhar fil mala' bi takhti'atihi. Masih dalam bagaimana bermuamalah dengan saudara, karena Imam Abdul Walid Al-Baji punya dua putra yang sama-sama sudah agak dewasa, sudah menjelang usia dewasa. Beliau menasihati, jika salah satu dari kalian mendapati saudaranya itu melakukan satu perbuatan yang salah, kesalahan itu di tengah umum, di halayak ramai, maka la yajhar fil mala' bi takhti'atihi, jangan disalahkan secara terus terang di depan umum. Wal yubayyin lahu dzalika al-infiradim minhuma, tapi jelaskan saat menyendiri, saat berdua, tidak dijelaskan kesalahannya saat berada di tengah masyarakat umum. Yani wa'rif min qaulihima, dan dengan kata-kata yang lembut. Fa in raja'a ilal haq, jika saudaranya yang salah itu kembali kepada kebenaran, maka itu yang diharapkan. Wa illa falyattabi'hu ala ra'yihi, kalau dia tetap ngotot, maka hendaknya ikuti saja pendapatnya. Fa innal ladzi yadkhulu 'alaikuma minal fasad bi ikhtilafikuma, karena kerusakan yang akan memasuki kalian berdua, perselisihan maksudnya, pertentangan, bi ikhtilafikuma, dengan pertentangan kalian, a'lam mimma yahlar minal khata', itu lebih besar dibandingkan dengan yang dia hindari dari kesalahan. Ma'attifaqikuma, kalau kalian tetap bersepakat, yani bersaudara. Malam yakunil khata'u fi amriddin, selagi kesalahan itu tidak dalam perkara agama. Fa in kana min amriddini falyatba' al-haqqa haitsu kan, tapi jika kesalahan itu dalam perkara agama, ikuti kebenaran apapun kondisinya. Wal yusabir ala nushi akhi wa tasdidihi, hendaknya berjuang untuk menasihati saudaranya, mastata'a, semampu dia, wala yahulla yadahu an ta'zimihi wa tawqirihi, tapi tetap dengan menghormati dan mengagungkan saudaranya. Adab dan akhlak dalam bermuamalah dengan saudara.
Yang diinginkan oleh Imam Abdul Walid Al-Baji rahimahullah adalah menjaga persaudaraan, menjaga kesepakatan antar keduanya, persaudaraan dan menjaga kesepakatan antar keduanya. Karena persaudaraan itu di atas segalanya. Sampai-sampai beliau mengatakan kalau kalian menemukan sesuatu yang enggak cocok, ya, kakak melihat ketidakcocokan yang dilakukan oleh adik, adiknya melihat ketidakcocokan yang dilakukan oleh kakaknya, dan itu terjadi di muka umum, jangan sampai dinasihati di muka umum, karena itu akan menjatuhkan martabat kewibawaan dari orang lain. Dinasihati secara menyendiri. Apabila mau dinasihati, alhamdulillah. Kalau enggak mau, maka mengalah aja. Karena menjaga persaudaraan jauh lebih baik dibandingkan dengan mempertahankan hal-hal yang itu merusak persaudaraan, selagi itu bukan masalah agama. Adapun kalau dalam masalah agama, maka patokannya adalah Alkitab wa Sunnah. Wala yu'thir ahadukuma ala akhihi syai'an min 'aradid dunya. Jangan pelit salah satu dari kalian kepada saudaranya dalam harta dunia. Fayabkhal bi akhihi, lalu dia bersikap pelit pada saudaranya, min ajlihi, karena demi rebutan dunia. Au ya'ridu anhu bisababihi, atau berpaling, yu'ridu anhu bisababihi, berpaling dari saudaranya karena sebab dunia. Au yunafisuhu fi, atau bersaing dengan saudaranya karena urusan dunia. Wa man wussi'a alaihi minkuma fi dunya, barang siapa yang salah satu dari kalian berdua diluaskan oleh Allah rizkinya, diluaskan oleh Allah harta bendanya, dunianya, falyusyarik biha akhah, maka hendaknya dia menyertakan saudaranya. Wala yanfaridu biha dunahu, jangan menyendiri. Wal yahrish ala tasmiri mali akhi, semangatlah, seriuslah dalam mengembangkan harta saudaranya. Kama yahrisu ala tasmiri malihi, sebagaimana semangat dalam mengembangkan hartanya sendiri. Di antara bentuk hak saudara terhadap saudara yang lain adalah jika Allah Subhanahu wa ta'ala meluaskan rezeki salah satu dari keduanya dan menyempitkan rezeki yang lain. Satu orang dijadikan kaya, satu orang dijadikan miskin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai perbedaan kesenjangan dunia itu merusak persaudaraan. Hendaknya yang kaya jangan sampai berpaling dari saudaranya karena kekayaannya, tapi membantu mengembangkan harta yang dimiliki oleh saudaranya. Dan ini masalah penting. Salah satu di antara unsur yang banyak merusak persahabatan dan persaudaraan adalah tentang harta benda, rebutan harta, saingan dalam harta benda. Kalau kita memahami hakikat dunia, bahwasanya dunia itu hanyalah sementara, tempat kita untuk mencari bekal menuju alam akhirat, akan kita sadari dunia itu tidak ada apa-apanya. Lau kanatid dunya ta'dulu indallahi janaha ba'ulah lama saqal ma'a syurbata ma', kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dunia itu ada nilainya di sisi Allah, meskipun hanya seberat sayapnya nyamuk, sayapnya lalat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan minum orang kafir meskipun hanya seteguk. Dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat. Makanya diluaskan oleh Allah rezekinya, jangan pelit, tapi hendaknya dia membantu saudaranya untuk mengembangkan hartanya juga. Wa azhirat ta'adzuda, tampakkan saling menguatkan. Wa tawasula wa ta'atufa wa tanasura, saling menyambung, saling kasih sayang, saling membela. Hatta ta'rifa hatta tu'rafa bihi, sehingga kalian berdua dikenal sebagai saudara yang saling membantu, saling menolong. Fa inna dzalika mimma turdiyani bihi rabbakuma, karena itu perbuatan yang membuat Allah ridha.
wa tughidhani bihi aduwakuma, dan membuat musuh kalian berdua menjadi marah, yaitu syaitan. Karena salah satu di antara hal yang paling dibenci oleh syaitan adalah persatuan, persaudaraan. Jadi syaitan berusaha untuk bagaimana orang itu bercerai-berai. Maka di antara kaidah utama agama kita adalah menjaga persaudaraan, menjaga perasaan saudaranya, mulai dari ayat-ayat umum innamal mu'minuna ikhwah sampai ayat-ayat tentang aplikasi perincian di lapangan, bagaimana Islam sangat menentukan atau menetapkan banyak syariat hanya untuk agar persaudaraan tidak putus dan tidak bermasalah. Wa iyyakuma wattanafusa wattaqatu'a wattadabura wattahasuda. Dan hati-hati kalian, hindari jangan sampai saling bersaing, jangan sampai saling memutus hubungan, jangan sampai saling membelakangi, jangan sampai saling hasad. Yani wa ta'atan nisa fi dzalik, jangan mengikuti istri-istri kalian kalau menganjurkan untuk putus dengan saudara. Karena ada tipikal sebagian wanita yang semacam itu, meskipun tidak semua wanita jelek, tapi biasanya banyak, kadang-kadang bukan biasanya, kadang-kadang perseteruan saudara dengan saudara dipicu oleh istri-istri mereka, Tapi apabila wanita itu adalah wanita yang baik, maka tidak mengapa mentaati dalam arti mendengar nasihat-nasihatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menerima nasihat yang disampaikan oleh Ummu Salamah, padahal beliau seorang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa innahu mimma yufsidu dinakuma, karena saling memutus hubungan, saling membelakangi, saling hasad, itu bisa merusak kalian wa dunyakuma, dan merusak dunia kalian berdua. Agamanya rusak, dunianya rusak. Wa yadha'u min qadrikuma wa yahutta min makanikuma, bisa menjatuhkan kedudukan kalian berdua dan meruntuhkan posisi kalian berdua. Wa yahqiramrakum inda aduwikum wa yashar sya'nukum inda sadiqikuma, dan kalian akan diremehkan oleh musuh-musuh kalian dan akan direndahkan oleh teman-teman kalian. Kenapa? Karena saudara rebutan dunia, saling hasad, dan di mata semua orang itu adalah perbuatan yang jelek. Itu ini adalah perbuatan yang jelek. Karena banyak sekali syariat, kalau kita cermati, melarang itu semua tujuan intinya adalah untuk menjaga persahabatan dan persaudaraan, baik saudara yakni kandung, saudara kerabat, atau saudara sama muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi akhwana. Yani jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslim akhul muslim, seorang muslim itu saudara muslim yang lain. Sebelumnya Rasulullah mengatakan jangan saling hasad, jangan melakukan jual beli najs, jangan saling marah, jangan saling membelakangi, jangan menjual di atas penjualan saudara dan berbagai macam yang lainnya. Wa man asda minkuma ila akhihi ma'rufa, barang siapa dari kalian berdua yang memberikan kepada saudaranya kebaikan, yang melakukan kebaikan untuk saudaranya, memberi, membantu, menafkahi, jadi menolong dan macam-macam. Asda minkuma ila akhihi ma'rufa, yang melakukan kebaikan untuk saudaranya. Au mukaramatan au muwasalatan, atau melakukan hal-hal yang baik kepada saudaranya. Fala yantazir muqaradatan 'alaiha, jangan nunggu balasan. Dalam arti jangan nunggu balasan itu jangan mengharap setiap kali berbuat baik mendapatkan balasan.
Dan ini salah satu di antara kaidah penting di dalam kita itu bermuamalah. Di dalam kita itu bermuamalah kepada manusia, dan sudah sering kita ulang-ulang bahwa para ikhwan azanillahu wa iyyakum, bahwa dalam bermuamalah dengan manusia dan dengan siapapun, satu yang harus kita pegang, sebenarnya kita itu sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berharap berbuat untuk dapat dari orang, karena itu jual beli. Sedangkan yang kita harapkan adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah itu Maha Adil. Allah itu enggak pernah berbuat zalim. Kalau ada orang berbuat baik kepada orang lain, kepada makhluk yang lain, meskipun orang itu tidak pernah memberikan balasan, yakin Allah akan membalasnya. Kalau orang berbuat jahat kepada orang lain, meskipun yang dia jahati itu, yang dia ganggu itu enggak mungkin membalas, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Perhatikan hadis-hadis tatkala berbicara tentang masalah-masalah semacam ini. Sabda Rasulullah SAW dalam masalah kebaikan, misalkan, yani wallahu yani fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Kalau seorang hamba itu menolong saudaranya, maka Allah akan membantu dia. Rasulullah tidak mengatakan kalau seorang hamba itu membantu saudaranya, maka saudaranya akan gantian membalas kebaikan dia, tidak. Tapi Allah akan menolong kalau seorang hamba itu menolong saudaranya. Dalam masalah kejelekan, Rasulullah SAW bersabda, man dharrahullah, barang siapa yang menyusahkan orang lain, maka Allah akan menyusahkan dirinya. Bukan orang itu yang membalas, tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, yang dia itu akan menyusahkan dirinya tersebut. Kaidah muamalah semacam ini harus kita pegang. Karena kalau orang itu masih berpikir berbuat baik untuk mendapatkan balasan dari yang diperbuat baiki, itu nggak akan bertahan lama dan akan pilih kasih. Dia berbuat baik kepada orang-orang yang harapannya bisa membantu dia, tapi kurang baik kepada orang yang tidak harap untuk membalas dia. Kebaikannya juga begitu. Jadi, yang masalah kebalikannya juga begitu. Orang tertentu kadang-kadang itu bermuamalah, yakni menyusahkan orang lain, itu takutnya kalau nanti dia bisa membalas. Tapi tatkala kepada orang yang sama sekali nggak bisa membalas, maka dia tidak takut untuk berbuat jahat kepada dia. Dan itu satu hal yang fatal dalam kita bermuamalah, karena amal apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, pada dasarnya muamalah dia adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala yadhkur ma ata minhuma, jangan ingat-ingat perbuatan baik yang pernah dia lakukan. Fa inna dzalika mimma yujibul laghain, karena itu berkonsekuensi, berakibat saling dengki, saling marah. Wa yusabbibut tabaghud, dan menyebabkan saling marah. Wa yaqbuhul ma'ruf wa yahqirul kabir, dia akan mengingkari kebaikan dan meremehkan yang besar. Wa yadullu alal maqti wal dha'ah wa dana'atil himmah, dan menunjukkan bahwasanya itu perbuatan yang jelek dan orang yang seleranya rendahan. Maksudnya para ikhwan azanillahu yakum, kalau orang itu berbuat baik, jangan pernah diingat-ingat, karena kalau diingat-ingat efeknya nanti itu akan ngundat-ngundat, dalam istilah orang Jawa, akan ngungkit-ngungkit. Dan kalau orang berbuat baik kemudian diungkit-ungkit, maka akan membatalkan amal kebaikannya. Amalnya kebaikannya. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, jangan kalian itu membatalkan, menggugurkan sedekah kalian bil manni wal adha, dengan ungkit-ungkit dan dengan menyakiti hati orang yang kita berbuat yang kebaikan kepada dirinya. Nah, wa in ahadukuma zal wa tarakal akhdha biwasiyati fi birri akhi wa mura'atihi falyatalafal akhar, dzalika bitamassukihi biwasiyati was sabr li akhihi warifq bihi wa tarkil muqaradah lahu ala jafwatihi wal mutaba'ah lahu ala su'i muamalatihi
fa innahu yuhmadu akibata sabrihi wa yufus bil fadli min amrihi wa yakunu ma ya'tihi akhuhu kabir ta'thir fi halihi. Satu masalah besar yang disampaikan oleh beliau, jika salah satu dari kalian berdua itu salah jalan, lalu dia tidak melaksanakan nasihat-nasihatku ini untuk berbuat baik kepada saudaranya, falyatalafal akhar dzalik, hendaknya saudara yang satunya sudahlah, jangan terlalu diurus, maafkan, anggap nggak ada. Bitamasukihi biwasiyati, tetap pegang teguh wasiatku, wassabar li akhi, tetap bersabar kepada saudaranya, warifqi bihi, tetap berkasih sayang, wa tarkil muqaradhah lahu ala jafwatihi, jangan sampai membalas kekasaran itu dengan kekasaran yang lain, wal mutaba'ah lahu ala su'i muamalatihi, dan mengikuti jeleknya muamalah dia dengan kejelekan yang lain, karena perbuatan semacam itu akhirnya akan menjadi kebaikan dan dia akan mendapatkan kemuliaan, dan itu akan sangat berpengaruh kepada saudaranya. Hidup ini para ikhwah, secara umum mesti ada pasangan. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sunnahnya mentakdirkan hidup itu berpasang-pasangan. Ada terang, ada gelap, ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, ada orang tua, ada anak, ada istri, ada suami, ada penguasa, ada rakyat jelata, ada guru, ada murid, ada kakak, ada adik, ada saudara yang lain. Itulah hidup. Dan segala sesuatu yang berpasangan itu mesti terikat dengan hak dan kewajiban. Mesti terikat dengan hak dan kewajiban. Kewajiban yang satu adalah merupakan hak bagi yang lain. Kewajiban yang satu itu hak bagi yang lain. Orang tua dan anak misalkan. Orang tua dan anak. Keduanya terikat hak dan kewajiban. Kewajiban orang tua itu haknya anak. Kewajiban anak haknya orang tua. Suami istri juga begitu. Penguasa rakyat juga begitu. Kewajiban rakyat haknya penguasa. Kewajiban penguasa haknya rakyat. Guru dan murid juga begitu. Kewajiban guru haknya murid. Kewajiban murid haknya guru. Jadi haknya guru. Standarnya, standar normalnya, masing-masing orang melakukan kewajibannya, yang dengan sendirinya masing-masing akan mendapatkan haknya. Itu standar normal. Ini itu standar normal dalam dunia rumah tangga. Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Mereka mendapatkan hak kayak mereka punya kewajiban dengan baik. Para istri maksudnya. Kalau seorang suami melakukan kewajiban-kewajiban sang suami, kewajiban-kewajiban dia sebagai suami dengan bagus, insya Allah hak-hak istri terpenuhi. Kebalikannya, kalau seorang istri melaksanakan sepenuh hati kepada suaminya, maka hak suami akan terpenuhi. Tatkala dia melaksanakan kewajiban, dia mendapatkan hak. Pasangannya juga begitu. Tatkala melaksanakan kewajiban, dia juga mendapatkan hak. Rakyat dan penguasa dan semuanya, guru dan murid. Tapi kondisi yang semestinya normal ini terkadang ditemukan di lapangan kondisi nggak normal. Satu sudah menjalankan kewajibannya, ternyata pasangannya tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga terjadi ketimpangan antara suami dan istri. Misalkan sang suami orangnya baik, sang istri orangnya jelek.
Suami sudah semaksimal mungkin untuk berbuat baik, melaksanakan kewajiban dia sebagai suami terhadap istrinya. Tapi ternyata air susu dibalas dengan air tuba. Yani sang istri selalu membalas dengan kejelekan, sehingga hak-hak dia sebagai suami tidak terdapatkan atau dia tidak mendapatkan, padahal dia sudah melaksanakan kewajiban dia dengan semaksimal mungkin. Dan itu bisa terjadi kebalikan. Kadang-kadang istrinya yang baik-baik sekali, lembut, tutur katanya sopan, sudah melaksanakan kewajiban rumah tangga dengan sebaik-baiknya, melayani suami dengan sebaik-baiknya, tapi ternyata sang suami orangnya nggak beres, selalu bersikap kasar, bersikap jelek terhadap istrinya. Itu juga bisa terjadi pada guru dan murid, sebagaimana itu juga bisa terjadi pada rakyat dan penguasa, sebagaimana itu juga terjadi pada saudara dengan saudara yang lain, adik dan kakak misalkan. Kakak sudah semaksimal mungkin untuk nyayangi adik, tapi adiknya tidak pernah mau berbuat baik kepada sang kakak. Kebalikannya juga begitu, kadang-kadang yang baik itu adiknya, kakaknya yang jahat, kakaknya yang jelek. Dalam kondisi ini para ikhwah, berlakulah nasihatnya Syekh Al-Imam Abdul Walid Al-Baji. Beliau mengatakan tadi, jika salah satu dari kalian itu ternyata tidak melaksanakan nasihat-nasihatku yang belum nasihati dari awal, kasih sayang, yang tua hormat yang kecil yang tua sayangi yang kecil hormati yang tua, saling membantu, jangan saling hasad, dan macam-macam nasihatnya itu. Jika kemudian kedua anaknya itu sama-sama baik, alhamdulillah, tapi kan nggak mesti begitu. Terkadang salah satu dari keduanya itu jelek. Apa kata beliau? Kalau memang kalian mendapati saudara kalian itu jelek, maka tetap laksanakan nasihatku, tetap laksanakan nasihatku, tetap melaksanakan kewajiban dia kepada saudaranya, sabar, lembut menghadapi orang yang berbuat salah. Dan ini kaidah agama para ikhwan. Para ulama kita di dalam menetapkan kaidah hidup berpasangan, apapun itu pasangannya, mereka menetapkan kaidah addil wajibat wasbir 'alal huquq. Addi al wajibat, laksanakan kewajibanmu, wasbir 'alal huquq, dan bersabarlah atas hak-hakmu. Jadi urusan kewajiban itu laksanakan, urusan hak sabar kalau memang tidak mendapatkan hak-haknya. Itu terambil kaidah ini terilhami oleh banyak dalil, Di antaranya apa yang terdapat dalam Sahih Muslim, tatkala sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat tentang kondisi penguasa akhir zaman, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan nanti di akhir zaman akan ada orang-orang para penguasa yang mereka itu nuntut hak tapi nggak mau melaksanakan kewajiban. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, dalam kondisi semacam itu apa yang engkau lakukan? Apa yang kami harus lakukan? Apa yang harus kami lakukan? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, atti alladhi alaikum wa tas'alunallaha alladhi lakum. Tunaikan alladhi alaikum, yang menjadi kewajiban kalian. Adapun hak kalian, wa tas'alunallaha alladhi lakum, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah menyambung hubungan kekerabatan misalkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal wasil bil mukafi, innamal wasilu man wasala man qata'ah. Laisal wasilu bil mukafi, orang yang menyambung hubungan kekerabatan itu bukan sekedar mukafi. Mukafi itu membalas kebaikan saudara dengan kebaikan yang lain. Dia memberi, aku memberi. Dia berbuat baik, aku membalas kebaikan. Itu bukan wasil, bukan wasil yang dipuji-puji oleh Allah dan Rasulnya, yang dipuji-puji oleh Allah dan Rasulnya, dan memiliki banyak keutamaan. Sebagaimana
misalkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, man arada an yubsata man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi ajalihi falyasil rahimah. Yani barang siapa yang kepingin rizkinya diluaskan oleh Allah, umurnya dipanjangkan oleh Allah, maka falyasil rahimah, hendaknya dia menyambung hubungan kekerabatan, hendaknya dia menyambung hubungan kekerabatan. Lah, hadis-hadis semacam ini yang kita masyhur dengan istilah silaturrahim, menyambung hubungan kekerabatan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, laisal wasilu bil mukafi. Yang namanya menyambung hubungan kekerabatan itu bukan sekedar mukafi. Mukafi itu membalas kebaikan orang lain. Kalau membalas kebaikan orang lain itu semua orang bisa, dan keutamaannya tidak akan seagung itu. Kalau saudara berbuat baik, kita berbuat baik kepadanya, itu semua orang mampu. Tapi titik inti dari silaturahim, menyambung hubungan kekerabatan yang dipuji-puji oleh Allah dan Rasulnya, kata beliau, yani innamal wasilu, orang yang disebut sebagai menyambung hubungan kekerabatan itu adalah man wasala man qata'a, orang yang menyambung kekerabatan dengan kerabat yang berusaha memutus hubungan persaudaraan. Menghadapi pamannya yang jahat, dia tetap berbuat baik. Menghadapi saudaranya yang jahat, dia tetap berbuat baik. Itu inti kebaikan. Jadi itu inti kebaikan, dan itu para ikhwah tidak bisa dilakukan oleh seorang hamba kecuali punya kaidah ikhlas dalam muamalah. Bahwasanya tatkala dia bermuamalah kepada orang, sebenarnya dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa prinsip ini sulit bagi orang untuk melakukan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Tapi kalau orang itu punya prinsip dalam hidup bahwa biarlah dia berbuat jelek, urusan dia dengan Allah. Kewajiban saya berbuat baik, itulah urusan saya dengan Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan Sang Pencipta alam semesta, maka itu adalah menjadi satu kemuliaan dan menjadi satu keagungan. Wallahu a'lam. Nah, para ikhwatin azanillahu iyyakum, wa'lama, dan ketahuilah, anni qad ra'aitu jama'atan lam takun lahum ahwalun wala aqdarun aqama ahwalahum wa rafa'a aqdarahum ittifaquhum wa ta'aduduhum wa qad ra'aitu jama'atan kanu aqdaruhum samiyah wa ahwaluhum zahirah namiyah muhik ahwaluhum, yani wa wadhu'a aqdaruhum ikhtilafuhum wa tanabuluhum fahdhara an takuna minhum. Di ujung dari pembahasan tentang masalah ini, tentang hubungan bersaudara, Al-Imam Abul Walid Al-Baji mengatakan, ketahuilah wahai anakku, saya melihat banyak orang itu yang tidaklah mengangkat derajat mereka kecuali mereka saling tolong menolong sesama saudara, kerukunan antar saudara. Dan saya melihat banyak orang yang aslinya mereka mempunyai kedudukan mulia, derajat sosialnya tinggi, tapi kondisi mereka hancur, posisi mereka rusak gara-gara pertentangan dan perselisihan mereka. Dan ini adalah sunnatullah bagi alam semesta, yakni persaudaraan, kesepakatan itu adalah satu yang sangat dipegang. Oleh karena itu, kalau kita cermati adab-adab khilaf yang terjadi di antara para ulama, akan kita dapati hal yang agung ini. Perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama, selagi masih ada sisi kebenaran pendapat yang tidak sepakat dengan dia, mereka selalu saling hormat menghormati.
Dan fatwa-fatwa para ulama kita demi kemaslahatan yang besar maka boleh untuk menghindari meninggalkan madhabnya atau yang lebih besar. Masih ingat kisah Abdullah bin Mas'ud dengan Utsman ibn Affan? Pada waktu Utsman ibn Affan jadi khalifah dan beliau melakukan ibadah haji bersama kaum muslimin pada waktu itu, Utsman bin Affan salat di Mina. Salat di Mina, hari-hari Mina itu kan salat zuhur, asar, maghrib, isya di situ semua. Beliau salat 4 rakaat, tetap 4 rakaat. Kaum muslimin pada kebingungan. Para sahabat yang masih ada pada bingung. Kenapa? Karena dulu di zaman Rasulullah pada waktu haji wada, tatkala Rasulullah SAW di Mina, mereka salat, beliau salatnya salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat dikosor. Itu pula yang dilakukan oleh Abu Bakar, itu pula yang dilakukan oleh Umar. Begitu di zaman Utsman salatnya 4 rakaat. Tatkala berita ini disampaikan oleh sebagian sahabat, sebagian orang kepada Abdullah bin Mas'ud, maka beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau sangat sedih, dianggap ini adalah musibah karena berbeda dengan kondisi di zaman Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Ana tidak membahas istihadnya Utsman. Istihad Utsman pembahasan lain. Tapi jadi bagaimana para ulama tatkala itu mensikap. Tatkala jadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan itu, setelah itu datang waktu salat zuhur seingat anak, kalau nggak salat asar. Kemudian Abdullah bin Mas'ud salat di belakang Utsman otomatis karena beliau makmum dan Utsman itu amirul mukminin, maka beliau yang jadi imam. Utsman salat 4 rakaat, Abdullah bin Mas'ud salatnya juga 4 rakaat. Orang-orang yang mendengar komentarnya Ibnu Mas'ud sebelum ini pada kebingungan, pada heran. Tatkala beliau diklarifikasi, ditanya, "Lo jenengan mengatakan perbuatan Utsman salah fatal, tapi kok malah salat ikut 4 rakaat?" Maka beliau mengatakan al-khilafu syarr. Pertentangan, perselisihan dalam masalah semacam ini itu jelek. Dan itu sebuah kejelekan. Lihat bagaimana para ulama kita, bagaimana para sahabat Rasulullah SAW demi menjaga persatuan sampai harus menghindari atau meninggalkan pendapat yang bagi dia lebih rajih. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam Majmu' Fatawa, beliaulah yang mengatakan tidak disyariatkan mengeraskan basmalah di awal Al-Fatihah tatkala salat. Berbeda dengan pendapat muridnya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad mengatakan kebanyakan kondisinya Rasulullah SAW itu melirihkan, tapi pernah beliau mengeraskan sehingga boleh untuk mengeraskan. Kalau Ibnu Taimiyah beliau mengatakan tidak mengeraskan tapi melirihkan. Lalu beliau mengatakan, tapi jika ada seseorang yang dia berada di kawasan masyarakat yang mengeraskan basmalah, semacam negeri kita di tengah negeri Syafi'iyah yang mengeraskan bacaan, maka hendaknya kalau dia menjadi imam dia keraskan basmalah untuk menjaga persatuan persaudaraan dengan mereka. Begitu para ulama kita. Jadi tatkala menasihati agar dijadikan perhatian oleh kaum muslimin bahwa persatuan itu adalah salah satu di antara tonggak pokok di dalam agama kita. Wallahu alam. Insyaallah subhanahu wa taala ini yang kita pelajari. Mudah-mudahan waktu yang tersisa bisa kita selesaikan untuk membaca kitab yang ada di hadapan kita. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.